Ya, selamat siang sobat-sobat Buto dimanapun Anda berada. Bersama saya Abang Buto. Pada konten kali ini Abang Buto akan mereview terkait beberapa mata uang era Kesultanan Banten sekitar abad 16 dan 17 yang berlaku di Jawa Barat, ya, khususnya pasca setelah keruntuhan kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran yang dahulu berpusat di kota Bogor, ya. Seperti kita ketahui ya, pada tanggal 11 Desember tahun 2003, kantor berita Reuters di Inggris melaporkan penemuan ratusan koin logam era Kesultanan Banten yang bertuliskan inskripsi huruf Jawi Melayu atau Arapegon, yaitu bertuliskan Pangeran Ratu ing Bantam. Jadi di masa lalu Banten itu terkenalnya disebut dengan Bantam, ya. Atau kalau di dalam culture kerajaan Inggris itu Pangeran Ratu itu sama dengan Lord King, ya, Lord King, ya. Itu seperti putra mahkota atau calon raja lah, bisa diistilahkan seperti itu, ya. Jadi Pangeran Ratu ing Bantam ini kalau disebut dalam bahasa Inggris ini yaitu Lord King at Bantam, ya. Di pinggiran Sungai Thames, ya. Jadi koin banyak ditemukan, beberapa mungkin berpuluh-puluh atau beratus-ratus koin era Kesultanan Banten ini di pinggiran Sungai Thames di London, ya. Pada awalnya beberapa ahli menduga ini adalah koin dari Kesultanan dari Timur Tengah lah, ya, mungkin dari Arab atau Persia, ya. Namun setelah diteliti secara lebih seksama, ternyata koin dengan inskripsi huruf Jawi Melayu atau Arab Melayu, ya, yang ditemukan di pinggiran Sungai Thames itu setelah diteliti ialah berasal dari era Kesultanan Banten sekitar abad ke-17, ya. Karena kita ketahui sendiri, ya, bahwa koin Banten, ya, koin Banten tersebut diduga dahulu dibawa oleh utusan Sultan Haji Abul Hasri Abdul Qahar ketika naik tahta di tahun 1672 Masehi, yaitu ketika Sultan Haji mengirim utusannya atau semacam duta besar, ya, yang bernama Kiai Ngabehi Nayawi Praja dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana untuk mengunjungi Istana King Charles II, ya, Istana King Charles II di kota London pada tahun 1681, ya. Jadi kerajaan Banten di masa lalu sudah mempunyai hubungan dagang dan hubungan diplomatik yang sangat kuat, ya, dengan kerajaan Inggris di sana. Dan koin-koin ini yang beredar di Banten ini, kalau ini dari timah, ya, picisan, ya, ini koin picis timah, ya. Ini bertuliskan Pangeran Ratu ing Bantam. Ada juga yang terbuat dari perunggu. Kalau yang terbuat dari perunggu seperti ini, ya. Nah, ini yang terbuat dari perunggu, ya. Yang kita ketahui ciri khas dari koin-koin era Kesultanan Banten, ya, yaitu lubangnya, ya, lubangnya itu heksagonal, ya. Bisa dilihat, ya, lubangnya berbentuk heksagonal. Dan ini inskripsinya juga sama, ya, inskripsinya sama, yaitu era Kesultanan Banten, ya. Itu bertuliskan huruf Jawi kuno, Jawi Melayu lah, ya, yaitu Pangeran Ratu ing Bantam. Kalau ini terbuat dari perunggu, ya, ini terbuat dari perunggu, ya. Kalau ini ditemukan di sungai, ya, di sungai di Jawa Barat, tapi masih dekat-dekat Banten lah, ya. Kalau yang ini ditemukan di kalau nggak salah di dekat
tanah ya, temuan dalam tanah ini ya, temuan dalam tanah di daerah Banten juga ya. Ini temuan warga ya. Dan ini bisa kita lihat ya, inskripsinya sama ya. Ini yang dari perunggu, ini yang which is timah ya, ini which is timah. Ada juga koin Banten ini kan berbentuk heksagonal ya lubangnya, namun ada juga yang berbentuk bulat ya, seperti ini ya tengahnya ya. Ini ada yang juga berbentuk bulat. Nah, ya, berbentuk bulat. Ini koin picis juga dari timah ya. Koin picis juga dari timah berbentuk bulat ya. Ini ditemukan di laut ya. Ini ditemukan di laut oleh nelayan di dekat pelabuhan Sunda Kelapa atau sekarang dikenalnya Jayakarta ya. Kalau dalam zaman dulu disebut Jayakarta ya. Dan pelabuhan yang terkenal adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Itu masih era wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di masa lalu. Dan ini juga temuan dari laut ya. Seperti ini ditemukan nelayan ya, dari pinggir-pinggir lah, pinggir-pinggir laut ya, nyangkut di jaring secara tidak sengaja. Tapi secara inskripsinya ini kuno ya, kita dapat ke-17 ini, kita dapat ke-17. Dan ada juga yang ini bulat juga ya, tapi sudah berbalut patina ya. Ini temuan sungai ya. Ini ditemukan di sungai secara tidak sengaja di daerah Banten juga ya. Ya, ini mata uangnya, inskripsinya huruf Arab ya. Kalau yang picis yang lubangnya bulat ini inskripsinya kalau tidak salah huruf Arab. Nanti saya jelaskan ya. Ya, ini salah satu beberapa koin era Kesultanan Banten yang saya koleksi dari hasil temuan. Dan koin yang ditemukan di Inggris yang seperti ini ya. Bahkan sekarang koin yang ditemukan di Inggris di pinggiran Sungai Thames itu sekarang sudah disimpan di Museum Nasional London ya, di kota London, Inggris ya. Jadi saya bersyukur sekali ya bahwa ketika saya mengoleksi uang kuno ini, saya tidak perlu jauh-jauh ke museum di Inggris ya, karena setiap hari ketika saya menginginkan dan mengagumi keindahan koin kuno ini, saya tinggal membuka album koin kuno saya, dan saya bisa kembali ke masa lalu ya, mengenang kejayaan Kesultanan Banten yang sangat termasyhur itu ya. Dan koin-koin Kesultanan Banten abad 16 dan 17 ya, selain yang berbahan perunggu, tembaga dan timah ya, koin Banten abad 17 Masehi itu bertuliskan inskripsi huruf Arab ya, Arab Melayu ya, yaitu Sultan Abdul Maali atau Pangeran Anom. Itu kalau dari buku literatur sejarah yang saya buka itu, Sultan Abdul Maali adalah ayahanda dari Sultan Ageng Tirtayasa ya, yang berkuasa rentan tahun antara 1647 sampai 1651 Masehi ya, kalau saya tidak salah ya. Dan kita ketahui sendiri bahwa Kesultanan Banten sendiri berdiri sekitar tahun 1568 Masehi, yaitu berdiri di sekitar pertengahan abad ke-16 ya, Kesultanan Banten. Dan ini salah satu koinnya ya, koinnya ini seperti ini ya, ini bertuliskan Sultan Abdul Maali, inskripsinya huruf Arab ya, Arab Pegon ya, tanpa rokat. Arab Pegon atau Arab Gundul, tulisan Arab Gundul bisa juga, atau Arab Pegon ya. Ini tulisan Jawi Melayu zaman dulu
ya, huruf-hurufnya ya sangat indah sekali ya. Sangat indah sekali tuh. Ya, dan ini sama dengan ciri khas koin-koin Kesultanan Banten ya, yaitu adalah lubang inskripsinya berbentuk heksagonal ya, bisa dilihat ya. Sultan Abdul Ma'ali. Koin ini diedarkan ketika masa kekuasaan Sultan Abdul Ma'ali sekitar tahun 1647 sampai 1651 Masehi. Dan koin ini termasuk agak sulit ya, agak langka ya. Yang koin Kesultanan Banten yang bertuliskan inskripsi Sultan Abdul Ma'ali ini memang agak susah dicari ya. Ya susah gampang ya, kalau memang ada niat mencarinya mungkin ada beberapa teman-teman komunitas atau teman-teman kolektor yang mungkin bisa mendapatkannya. Tapi setahu saya ini Sultan Abdul Ma'ali masih agak lebih susah ya dibandingkan dengan yang bertuliskan Pangeran Ratu Ing Bantam ya. Ini masih banyak ditemukan ya. Kalau koin-koin ini masih beberapa teman-teman yang di Banten mungkin ketika tidak sengaja melaut atau menggali kebun kadang-kadang menemukan koin-koin seperti ini ya. Tapi kalau yang bertuliskan inskripsi huruf Arab seperti ini ya, ini masih agak susah ya, masih agak sulit ya. Tapi kalau dicari secara serius mungkin bisa didapatkan ya, ini. Dan ada lagi koin era Kesultanan Banten yang lain, yaitu ini yang primadona ya, bisa dibilang ini primadona di kalangan para teman-teman yang hobi koleksi mata uang kuno numismatik ya. Lah ini yang bertuliskan huruf Jawa kuno Pangeran Ratu. Ini yang koin Kesultanan Banten yang paling tua dan paling kuno ya. Ya. Ini kalau zaman dahulu disebutnya koin kasa ya. Jadi koin kasa itu koin era Kesultanan Banten yang terbuat dari bahan perunggu ya, dari bahan perunggu. Dan koin ini ada beberapa versi ya terkait penerbitan mata uang koin kuno ini di era Kesultanan Banten, yaitu untuk versi yang pertama bahwa koin ini sudah ada sejak Sultan pertama Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin atau dikenal dengan sebutan Pangeran Sabah Kingkin ya, yang berkuasa antara tahun 1552 sampai 1570 Masehi ya, yang beliau adalah anak dari Syarif Hidayatullah ya, yaitu Sunan Gunung Jati yang berpuasa di Cirebon, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin ini adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang berpuasa di Kesultanan Cirebon. Jadi Kesultanan Banten dengan Kesultanan Cirebon ini adik-beradik lah ya, masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kental. Dan koin kuno ini diduga masih beredar ketika kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran juga masih berdiri ya, tapi di era akhir kekuasaan kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran masih berdiri ya. Jadi ada dua kekuatan besar di tanah Sunda ketika itu, antara kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran dengan Kesultanan Banten ya, Kesultanan Banten ketika itu ya. Serta di daerah pesisir juga, yang pesisir dekat perbatasan dengan Jawa Tengah, ada juga Kesultanan Cirebon ya. Nah, seperti ini ya koinnya. Belakangnya juga, belakangnya seperti ini ya, koin kasa perunggu ya, bahannya seperti ini. Ini ditemukan di sungai ya, ini ditemukan di sungai ya, dekat salah satu situs
di Banten ya. Ini seperti ini ya, sangat indah sekali ya. Ini terbuat dari perunggu ya. Ini patinanya masih original ya, patinanya masih original.